Ini cerita kami yang jatuh cinta pada tempat yang belum pernah kami kenal sebelumnya. Selamat datang di Desa Klumpit, tempat kami belajar dan mengabdi selama 40 hari. Di sini, sebagai pendatang baru, kami disambut dengan tangan terbuka sebagai keluarga baru. Harapan dan tujuan besar kami terbawa bersama langkah. Sambutan, senyuman, dan sapaan dari warga Desa Klumpit mengiringi hari-hari kami selama di sini. Ini kisah tentang 15 sobat cendekia yang dipertemukan dalam sebuah program pengabdian masyarakat. Sebuah program intrakurikuler dan mata kuliah wajib Universitas Islam Nahdlatul Ulama Jepara, yakni Kuliah Kerja Nyata atau KKN ke-17. Desa Klumpit merupakan sebuah desa yang berada di Kecamatan Gebok, Kabupaten Kudus, Provinsi Jawa Tengah, yang memiliki luas wilayah kurang lebih 338 hektar. Desa ini terletak sekitar 8 km dari puncak Gunung Muria dan 10 km dari pusat pemerintahan Kabupaten Kudus. Desa yang terletak di kaki Gunung Muria ini memiliki penduduk yang terbilang cukup banyak, yakni sekitar 13.000 jiwa yang tersebar di 8 dukuh atau RW dengan 46 RT. Pusat pemerintahan Desa Klumpit berada di kantor petinggi atau balai desa yang terletak di Dukuh Santren. Saat memasuki wilayah desa ini, sejuk dan asri bisa dirasakan setiap orang yang memasukinya. Hal ini dikarenakan kondisi desa yang masih banyak area persawahan. Potensi sumber daya manusia atau SDM di desa ini terbilang cukup baik. Banyak di antara warga yang mempunyai kreativitas yang berkualitas. Keterampilan warga Desa Klumpit meliputi konveksi atau menjahit, pengrajin batu bata, genteng, pengrajin kayu ukir yang biasa digunakan untuk perabot rumah, mengajar, dan masih banyak lagi. Desa Klumpit memiliki potensi besar di bidang ekonomi. Sebagian besar warga terlibat dalam usaha konveksi dan pengrajin batu bata yang membuat desa ini menjadi pusat kegiatan ekonomi yang dinamis. Di bidang pendidikan, Desa Klumpit menyediakan jenjang pendidikan yang cukup lengkap. Mulai dari pendidikan formal seperti kelompok bermain atau KB, taman kanak-kanak atau TK, sekolah dasar atau SD, dan madrasah ibtidaiyah atau MI. Selain pendidikan formal, terdapat pula pendidikan non-formal, seperti Taman Pendidikan Al-Quran atau TPQ, Madrasah Diniyah atau Madin, dan juga Pondok Pesantren Tahfidzul Quran. Desa Klumpit juga memiliki potensi di bidang kesehatan dengan adanya posyandu di setiap dukuh, apotek, dan juga bidan desa yang siap melayani masyarakat. Dalam bidang sosial dan keagamaan, desa ini aktif dengan berbagai kegiatan, seperti pengajian rutin pada malam Senin, pengajian malam Kamis, serta kegiatan jamiah dan yasinan pada malam Jumat. Desa Klumpit juga dikenal dengan banyaknya masjid dan pesantren. Salah satunya adalah Pondok Pesantren Putri Al-Hidayah yang terletak di Dukuh Ngarini. Desa Klumpit terkenal sebagai desa konveksi karena banyak dari warganya yang mendirikan usaha konveksi pakaian. Produk yang dihasilkan pun sangat beragam, seperti busana muslim, baju seragam, kemeja, mukena, jilbab, dan lainnya. Biasanya, mereka langsung memasarkan produknya ke pasar-pasar di luar kota Kudus, seperti Rembang, Demak,
Juwana, Solo, bahkan hingga Jawa Timur dan Bali. Akan tetapi, melihat perkembangan teknologi yang semakin maju, seperti adanya platform digital marketing atau toko online, tentunya perlahan menjadi problematika bagi para pengusaha konveksi yang hanya memasarkan produknya melalui offline. Salah satu yang terdampak yakni CV Oviana Fashion. Melalui program pengabdian kemitraan, tim KKN Unisnu berkolaborasi dengan CV Oviana Fashion untuk membantu optimalisasi proses pemasaran online. Program ini meliputi pelatihan desain berbantu aplikasi Canva, strategi pemasaran produk secara online, pendampingan perbaikan konten foto media sosial yang menarik, editing video untuk konten promosi, serta live streaming pada platform belanja online. Selain program pengabdian kemitraan, kami juga melaksanakan program yang berkolaborasi dengan berbagai lapisan masyarakat desa dalam berbagai bentuk kegiatan. Di antaranya yakni, kami bekerjasama dengan pemerintah desa membantu perwujudan pelayanan publik dalam menjalankan program pemutahiran data profil desa. Di samping itu, upaya kami dalam penguatan kelompok rentan adalah dengan melaksanakan sosialisasi anti-bullying yang berkolaborasi dengan salah satu lembaga pendidikan, yakni SDN 1 Klumpit. Ada pula pelaksanaan ekstrakurikuler tari untuk mengasah bakat, keterampilan, dan kreativitas anak usia dini di KB Umi Halimatus Sa'diyah. Serta dilaksanakan pula sosialisasi pencegahan perkawinan dini anak yang dilaksanakan di Madrasah Aliyah NU Al-Hidayah. Kemudian, kami juga melaksanakan sosialisasi gempur rokok ilegal yang berkolaborasi dengan Putra Jawa Tengah tahun 2024. Kemudian, kami berkeliling ke beberapa warung di Desa Klumpit untuk memberikan edukasi sederhana dan pembagian brosur mengenai ciri dan bahaya rokok ilegal. Selain itu, kami bekerjasama dengan berbagai lembaga dan organisasi masyarakat seperti Badan Usaha Milik Desa atau BUMDes, IPNU IPPNU, Remaja Masjid, Karang Taruna, serta ibu-ibu PKK dengan melaksanakan kegiatan sharing ide bisnis rumah tangga ekonomi kreatif, yakni cara pembuatan onde-onde ketawa. Dalam menyongsong Indonesia Emas tahun 2045, tentunya diperlukan juga keterampilan atau skill dalam bidang IT. Maka dari itu, kami sebagai kader Aswaja melaksanakan kegiatan pelatihan Google Workspace sebagai bentuk inovasi teknologi dengan audiens siswa-siswi di Madrasah Aliyah NU Al-Hidayah. Kami juga berpartisipasi dalam setiap kegiatan sosial seperti posyandu, kerja bakti, senam lansia, pengajian, serta peringatan kemerdekaan. Semua kegiatan ini menjadi langkah kami untuk berbaur dan berkontribusi di Desa Klumpit. Itulah kisah singkat pengabdian 15 Sobat Cendekia di Desa Klumpit. Kisah kami bukan sekedar mengabdi. Inilah cerita kami yang mencintai desa ini. Terima kasih Desa Klumpit atas pengalaman dan pelajaran berharga yang kami dapatkan selama 40 hari. Dalam waktu yang singkat ini, kami tak hanya belajar untuk mengabdi, tetapi juga tumbuh bersama masyarakat yang ramah dan penuh semangat. Sampai jumpa kembali, Desa Klumpit.